Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dulu ya. Oke, struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama judul, deskripsi umum, dan deskripsi bagian. Oke, judul itu judul dan tema itu berbeda. Oke, kalau kalau tema itu misalnya kamu mau ngambil tema pasar gitu ya, atau sekolah. Pasar dulu deh, pasar, temanya pasar, judulnya ibu membeli sayur lo deh. Itu namanya judul. Oke, yang kedua itu deskripsi umum. Deskripsi umum itu adalah gambaran umum suatu objek yang akan kalian nanti mau jelaskan. Misalnya yang kemarin sudah Ibu bacakan teksnya, yaitu judulnya di sekolah, atau kamu kemarin Ibu sudah kasih cerita untuk kalian buat pertanyaan, itu judulnya sekolahku yang besar dan hijau ya. Itu deskripsi umumnya. Misalnya kayak kemarin, SMP ku adalah SMP terfavorit di dekat rumahku misalnya. Itu namanya deskripsi umum, gambaran awalnya ya. Oke, yang kedua adalah deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi bagian itu penjelasan yang lebih rincinya ya. Misalnya di sekolah itu ada pohonnya, terus catnya warna hijau atau warna biru, terus misalnya sekolahnya bersih dan segala macam. Itu namanya deskripsi bagian yang sudah terperinci ya deskripsinya. Nah, biasanya deskripsi umum itu ada di paragraf awal ya, paragraf pertama biasanya. Dan deskripsi bagian itu ada dari paragraf 2 sampai paragraf akhir. Itu namanya deskripsi bagian. Oke, itu tadi struktur teks deskripsi. Sekarang Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaannya. Oke, kaidah kebahasaan teks deskripsi di sini ada 5 ya. Yang pertama ejaan, yang kedua tanda baca, yang ketiga pilihan kata atau diksi, yang keempat tata kalimat, yang kelima kepaduan paragraf. Oke, yang pertama Ibu jelaskan ejaan dulu ya. Ejaan ini yaitu berupa huruf kapital. Nah, misalnya ini dipakai dengan huruf depannya saja ya. Misalnya nama orang, nama nama tokoh, terus nama agama, nama Tuhan. Nah, itu biasanya huruf awalnya itu huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, ketika biasanya itu setelah tanda titik, nah tanda baca tanda titik di dalam teks itu biasanya setelah titik itu biasanya hurufnya kapital. Oke, yang kedua tanda baca. Nah, tanda baca di sini yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda petik, tanda hubung, tanda kurung, tanda tanya, dan tanda seru. Oke, tanda titik itu biasanya dipakai, ini bisa dipakai di dalam teks ya. Ini kalian sudah paham lah. Oke, yang nomor 3 itu pilihan kata atau diksi. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contohnya mati, meninggal, mampus, dan lain-lain. Nah, kata yang bagus, pemilihan katanya untuk untuk di teks apa aja, teks deskripsi, teks narasi, dan lain-lain. Itu kalian harus perhatikan diksinya. Ya, misalnya nih mati, meninggal, mampus. Nah, itu kata-katanya yang bagus yang mana? Ya, di sini yang bagus adalah meninggal. Oke.
Nah, di sini ada lagi nih, misalnya contoh. Misalnya, para siswa baru melihat pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Nah, itu melihat. Yang kedua, para siswa baru menyaksikan pertandingan antar kelas dengan penuh semangat. Nah, yang bagus yang mana? Dari melihat dan menyaksikan. Nah, pilihan katanya, diksinya yang bagus itu, yaitu menyaksikan. Oke? Nah, itu namanya pilihan kata atau diksi. Nah, yang keempat, tata kalimat. Nah, tata kalimat di sini adalah kamu harus memilih nih. Kalau kamu mau nulis teks, itu kalimatnya itu harus efektif, gak boleh berbelit-belit, ya. Harus efektif. Contoh misalnya, bagi siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia, dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Nah, itu kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya adalah langsung saja. Tidak usah baginya itu dihapus, ya. Jadi langsung saja. Siswa yang kehilangan buku catatan bahasa Indonesia dimohon menghubungi petugas perpustakaan. Langsung saja, tidak usah bertele-tele ya, Nak, ya. Kalau kalian menulis sebuah teks di setiap paragrafnya. Oke, kalimatnya itu. Oke. Nah, yang terakhir itu kepaduan paragraf. Nah, kepaduan paragraf ini itu adalah kesesuaian cerita dari paragraf pertama sampai paragraf akhir. Jadi kalau kamu mau buat teks itu di setiap paragraf itu ceritanya itu harus nyambung, harus kepadu ya, Nak, ya. Harus sesuai ceritanya. Jangan nanti kamu cerita awal begini, nanti di paragraf awal begini, paragraf 2-nya begitu. Ceritanya nggak nyambung ya, Nak, ya. Oke, jadi kamu itu harus memperhatikan kepaduan paragrafnya. Oke, nah itu tadi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Oke, oke, terima kasih ya. Selamat mengerjakan. Nanti Ibu kasih soal PG ya. Lebih mendalam lagi kamu nanti mengetahui bagaimana sih ini cara menentukan kaidah kebahasan teks deskripsinya. Oke, ditunggu saja ya. Oke, assalamualaikum.